Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 69. Meninggalkan tanda merah. Akhirnya semua orang makan dengan tenang. Tidak ada yang bersuara hingga mereka semua selesai. Pagi itu juga rencananya keluarga Albert akan pulang ke rumah. Karena mereka akan menyambut Papa Ardin dan Mama Yanita yang sedang dalam perjalanan menuju ibu kota. Kedua orang tua itu pindah ke Bandung setelah menyerahkan perusahaan Antarakna Group sepenuhnya pada Albert. Pun dengan Pram dan juga Sarah, mereka memilih kota hujan sebagai tempat di usia senja mereka. Sementara rumah yang berada di samping rumah besar Papa Ardin mereka jual. "Kak, nanti bawa istrimu ke rumah ya. Ada opa sama oma mau datang buat memberi ucapan selamat pada kalian," ucap Albert pada putra sulungnya. Dan Saka langsung mengangguk sebagai jawaban. Sementara para wanita membereskan meja makan membantu para asisten rumah tangga. Baby ikut karena Nana mengajaknya. Sebenarnya dia tidak biasa, tetapi karena ada ibu mertuanya, Baby terpaksa mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Nana, supaya belajar menjadi istri yang baik untuk Saka. Gatan yang sedari tadi sudah gusar, karena terus mendapat banyak pesan dari sang pacar. Memilih untuk berdiri dan melangkah ke arah sang ibu untuk pamit. "Mom, Gatan pergi duluan ya." "Mau kemana kamu, Kak?" tanya Cila sambil memindahkan tumpukan piring kotor pada asisten rumah tangga Nana. "Biasa weekend, kakak mau jalan-jalan sama pacar kakak," balas Gatan apa adanya. Dia memang sudah ada janji untuk bertemu dengan gadis yang tak sengaja dia temui di sebuah kafe waktu itu. "Jangan nakal iho kak pacarannya," petua sang ibu yang langsung mendapat cengiran dari Gatan. "Enggak, Mom. Paling nyicipi dikit doang," balasnya cekikikan. Dan langsung mendapat pelototan tajam dari Cila. "Awas kamu kalau sampai berbuat aneh-aneh sama anak gadis orang. Ish, si Momi nggak percayaan banget. Gatan tuh anak baik, nggak mungkin kayak gitu." Gatan menyalimi tangan Cila. "Kecuali kepepet," sambungnya. Namun, sebelum kapitan itu melandas, Gatan buru-buru membawa dirinya untuk berlari menjauh dari sang ibu. Cila geleng-geleng kepala dengan tingkah anak ketiganya itu. Dicap sebagai playboy tidak mau, tapi pacarnya tidak terhitung sudah habis berapa. Kembali lagi dengan para lelaki yang tengah mengobrol. Saka sesekali melirik Baby yang terus menunjukkan wajah masam. Lelaki itu hanya senantiasa tersenyum kecil, merasa lucu. "Oh ya Uncle, rencananya Saka juga mau memboyong Baby ke apartemen, apa Uncle setuju?" tanya Saka pada ayah mertuanya, Juna. Kening Juna terlihat berlipat. "Kenapa masih memanggil seperti itu? Panggil aku papi juga. Sama seperti Baby, sekarang Saka kan juga jadi anaknya papi." Saka tersenyum lebar memamerkan sederet gigi putih miliknya yang berbaris dengan rapi. Lelaki itu mengangguk. "Iya, maksud Saka papi, bolehkan aku bawa Baby bersamaku?" "Tentu saja boleh, kamu kan sudah menjadi suaminya. Semua tanggung jawab papi beralih padamu. Papi titip Baby ya, ajari dia untuk menjadi istri yang baik. Papi juga minta maaf kalau nanti Baby menyusahkanmu," tutur Juna. Suasana mendadak haru karena dia harus melepas putri sulungnya pada tanggung jawabnya yang baru, yaitu Saka. Saka mengangguk dalam, mengiyakan semua ucapan Juna. Dia tahu bagaimana harapan seorang ayah pada menantu laki-lakinya. Dan dia akan berusaha untuk itu, menjaga Baby sebagaimana mestinya. Saka dan Baby kembali ke kamar untuk bersiap-siap, karena mereka harus pergi ke rumah besar keluarga Antarakna,
untuk bertemu nenek dan kakek dari suami Baby, yaitu Saka, cucu pertama dari keluarga besar itu. Baby tak mengganti bajunya, dia hanya mengenakan kaos kebesaran, dengan chidi, pakaian yang menurutnya sangat nyaman. Dan tujuan lainnya adalah membuat Saka ilfil padanya. Baby kenapa dari tadi belum ganti baju juga? Tanya Saka, setelah dia keluar dari kamar mandi untuk menunaikan hajatnya. Baby nampak cuek. Gue udah siap kok, nggak perlu ganti. Nggak salah. Kamu mau ketemu opa sama oma, masa pakai baju begitu? Nggak sopan. Biarin aja, orang badan-badan gue kenapa lu yang sewot? Bener kamu nggak mau ganti? Baby mengangguk cepat. Oke, ini mau kamu ya? Tanpa diduga Saka langsung mengangkat tubuh Baby, dia membuka lemari dan mulai memilih baju yang sekiranya pantas untuk gadis itu. Ish, turunin gue, lu mau apa? Biar aku yang menggantikan bajumu. Netra Baby langsung membola, dia meronta dan memukuli bahu Saka. Nggak mau. Turunin gue. Namun, Saka nampak tak peduli, hingga dia menemukan sebuah dress yang menurutnya sangat cocok untuk Baby. Dia mengambilnya dan melangkah ke ruang ganti. Sementara Baby terus meronta, tanpa segan dia menggigit bahu Saka, hingga lelaki itu menjerit. Au! Sakit! Rasanya sangat sakit hingga Saka akhirnya menurunkan Baby. Kesempatan diambil alih oleh gadis itu untuk kabur, tetapi Saka tak tinggal diam, dia mengejar Baby. Dan aksi kejar-kejaran itu pun tak terelakkan, suasana kamar itu kembali gaduh, hingga Baby akhirnya terpojokkan. Baby tak mampu lari kemana-mana lagi, karena Saka sudah mengepungnya, dia semakin merapat ke dinding dan menempel seperti cicak. Saka menyeringai tipis, terlihat menyeramkan sekali di mata Baby. Karena kamu sudah menggigitku, kini giliranku untuk menggigitmu. Mau apa lu? Mau gigit jambu kristalmu? Glek! Baby langsung mendelik mendengar ucapan Saka, pasti lelaki itu tengah menggodanya, tetapi jika dia terus mengalah, Saka akan semakin semena-mena terhadap dirinya. Bukankah harga dirinya sudah dijatuhkan oleh lelaki itu? Sekarang kita lihat apakah Saka benar-benar bisa menolak pesonanya. Dengan tidak menyentuhnya, atau justru sebaliknya. Gue nggak takut. Lu mau gigit? Gue jabanin. Seketika Baby membuka koas kebesarannya, dan membuangnya begitu saja ke sembarang arah, memperlihatkan dua buah kecil sebesar jambu yang sering Saka sebut-sebut untuk meledek gadis itu. Kini giliran Saka yang meneguk salivannya frustasi. Dia hanya berniat merayu Baby, agar gadis itu mau mengganti bajunya, tetapi ternyata gadis itu sudah berani menantang dirinya. Nyali Baby benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Ayo, katanya mau gigit. Nggak berani kan lu? Jangan cuma bisa ngancem doang jadi orang, asal iu tahu gue nggak bakal takut sama lu. Suami Durhakim, tantang Baby dengan bertolak pinggang, seolah dia benar-benar memang tidak takut dengan tindakan Saka selanjutnya. Kamu sedang menantangku? Tanya Saka dengan satu alis terangkat, dia melangkah mendekat, dan Baby semakin waspada. Kalau iya kenapa? Baby semakin melotot. Saka menyunggingkan senyum, netranya fokus pada dua buah jambu yang sedikit menyembul di antara kacamata yang dipakai oleh Baby. Seketika ehem-ehem Saka aktif, karena walau bagaimanapun, dia tetaplah lelaki normal, yang dapat berbuat apa saja pada Baby. Tanpa babi bu Saka menyergap Baby, menguncinya hingga Baby tak mampu untuk lari kemana-mana. Sial! Gue kalah cepat. Netra keduanya bertemu, Baby menatap Saka dengan sengit,
sementara lelaki itu justru membalasnya dengan tatapan mendamba. Dan Baby hanya bisa membulatkan kedua matanya, begitu Saka mendaratkan kecupan. Bagai tersengat listrik, gadis itu benar-benar merasakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah mengalir dalam dirinya, terlebih saat Saka semakin memperdalam kecupan itu di situ. Taulah guys, itu di mana? Ini adalah kecupan pertamanya. Dan sekarang kecupan itu sudah direbut oleh Saka. Dasar tua bangka. Beraninya dia. Hati Baby terus merutuk, tetapi dirinya justru mendadak lemas, sementara dia tak bisa mengatur nafasnya yang tak dapat keluar masuk dengan leluasa. Entah kenapa dia tidak bisa menolak perlakuan Saka padanya. Di sini, Saka begitu merasakan kenyamanan dengan Baby, dia terpejam dengan muyut yang tak berhenti untuk mencecap. Sementara tangannya mulai berkelana. Sadar dengan nafas Baby yang sudah tersengal, Saka melepaskan kecupannya dan beralih menyusuri leher putih Baby. Memberi beberapa stempel kepemilikan. Rasanya Baby ingin menolak, dan mendorong Saka dengan keras, tetapi seolah otaknya yang bekerja, Baby justru menciptakan suara merdunya. Dan hal itu membuat Saka yang sudah berkabut bertindak semakin berlebihan. Namun, Saka bergeming sejenak, nafasnya memburu dan dalam sekejap otak warasnya kembali, dia harus bersabar sebentar lagi, setidaknya sampai gadis ini selesai ujian. Saka melirik Baby yang juga tengah memejamkan matanya. Seketika Saka tersenyum jahil, dengan gemas dia menggigit pucuk buah jambu Baby. "Au! Sakit!" jerit si Baby. Baby membuka matanya dan melotot ke arah Saka. "Lu! Dasar asteris. Pekiknya tanpa sadar dengan keadaan terekspos area atas. Sementara Saka hanya mampu terkekeh dengan tindakannya. Lalu pura-pura menutup mata dengan satu tangan. "Jambu kristalmu sudah aku gigit, jadi sekarang ganti baju sana. Aku malu untuk melihatnya lagi." Ternyata imut bentuknya. Baby mencerna ucapan Saka, lalu detik selanjutnya dia kembali berteriak kencang sambil menutupi dadanya yang sudah berhasil dicicipi oleh Saka. "Dasar tua bangka!" Tak dapat dihindarkan, wajah Baby berubah merah merona. Sementara Saka semakin tergelak kencang, karena berhasil mengerjai istri kecilnya. "Sabar adik junior, kita puasa dulu sampai kue tembemnya matang." Setelah kejadian itu, Baby cepat-cepat berlari ke arah lemari untuk mengganti bajunya dengan pakaian yang lebih tertutup, karena beberapa bagian berharganya telah dipenuhi stempel merah. Dia terus menggerutu di dalam ruang ganti, merutuki kebodohannya yang sudah jatuh dalam perangkap Saka. Lelaki itu pasti sengaja, membuatnya melayang dan menjatuhkannya begitu saja. Tidak bisa dibiarkan. Tidak ada alasan lain, Saka melakukan itu semua pasti hanya karena ingin main-main dengannya. Dan hal itu justru membuat Baby penasaran. Apa benar Saka adalah pria perkasa, atau jangan-jangan? Mulut Baby menganga, otaknya mulai berpikir bahwa Saka yang selalu merayunya tanpa mau berhubungan itu karena sebenarnya Saka tidak normal. Apa dia penyuka sesama jenis ya? Hi! Pisang makan pisang. Baby bergumam merinding, membayangkan Saka yang ternyata bukan pria normal dan suka bermain dengan sesama jenisnya. Buktinya hampir kepala tiga, lelaki itu tidak mau menikah, bahkan katanya tidak pernah memiliki seorang kekasih. Dan kini Saka justru menikahinya, dan berakting di depan semua keluarga, bahwa Saka benar-benar mencintainya. Ini semua patut dicurigai, dan Baby akan membuktikannya nanti. Terlebih dia juga ingin balik mengerjai Saka, agar lelaki itu tidak selalu semena-mena.
Gadis itu tersenyum smirk, memikirkan sebuah rencana untuk melihat bahwa Saka benar-benar pria normal atau bukan. Aku harus menjebaknya. Baby keluar dari ruang ganti setelah beberapa menit. Kali ini dia menggunakan celana jeans dan baju dengan leher tinggi. Dia melangkah ke arah gantungan ingin menyambar tas gendongnya, tetapi secepat kilat Saka menahan tangannya. Kamu mau kemana pakai tas gendong begitu? Memangnya tidak ada tas lain? Tanya Saka, lagi pula masa iya, ke rumah mertua bawa-bawa tas gendong, yang bahkan fungsinya saja tidak ada. Padahal Nana sudah sering membelikan gadis itu beberapa tas selempang yang cantik dan tentunya memiliki harga yang tidak murah. Namun, Baby tetaplah Baby. Dia hanya menyimpannya di dalam lemari, tanpa berniat memakainya. Awalnya Baby ingin menepis tangan Saka, tapi teringat dengan rencana dan demi melancarkan misinya, gadis itu justru mengulum senyum. Memulai drama. Maaf suamiku, aku nggak bisa pakai tas-tas yang begitu ribet. Ujar Baby apa adanya. Saka menatap Baby dengan tatapan aneh. Dalam sekejap kenapa gadis ini bisa berubah drastis, apalagi sampai menggantikan panggilan jadi aku kamu. Karena merasa cemas, Saka memeriksa suhu badan Baby. Dia menempelkan tangannya di kening dan di pipi gadis itu. Tidak ada yang berubah, semuanya tampak normal. Baby meraih tangan Saka, dan menurunkannya. Aku nggak sakit, wahai suamiku. Terus kenapa kamu jadi aneh begini? Tanya Saka sedikit mengernyit. Baby mengulum senyum. Apa salahnya aku berubah jadi lebih baik untuk suamiku? Om Saka. Om. Netra Saka membola mendengar panggilan baru Baby untuknya. Gadis yang masih tersenyum itu menganggukkan kepalanya. Iya om, memangnya salah. Aku ini suamimu, kenapa kamu panggil om? Protes Saka, tak suka. Bukannya kalau tua dipanggilnya om ya? Baby. Ah iya baik-baik. Aku nggak akan panggil kamu om, tapi abang. Abangku sayang. Baby berkedip manja, sampai membuat Saka jadi merinding sendiri. Apalagi saat gadis itu mendekat dan tiba-tiba mengecup pipinya sekilas. Jangan baper ya, bang. Baru Baby kecup pipinya, belum adik juniornya. Lantas, gadis itu berlalu begitu saja dengan cekikikan, meninggalkan Saka yang tiba-tiba menganga, dengan otak yang penuh tanda tanya. Kenapa dengan istrinya? Kenapa cepat sekali berubah? Lanjut ke bab 70.